Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aidil sama Raya bikin video lagi. Kita akan ngebahas masalah yang terjadi di antara Onsu Family. Onsu Family. Kali ini video klarifikasi atau video informasi tepatnya dari Melissa Grace, Sarwenda sama Onyo. Karena aku lihat di thumbnailnya Onyo sempat tampil di thumbnail itu ada Onyo itu dengan muka yang sedih banget. Jadi sebelum kita memulai video ini kita kulik dulu siapa sih sebenarnya Melissa Grace. Yes. Ya kan, Melissa Grace tuh sebenarnya dulu sebelum menjadi psikolog dia adalah artis anak-anak. Jadi dulu pernah main Lenong Bocah. Komedian. Ya, bareng sama Oki Lukman dulu waktu masih kecil. Dia di Lenong Bocah, di Sanggar Ananda, dan jadi sahabatnya Ruben juga dari dulu. Jadi udah kenal lama ya, banget. jadi kenal Ruben tuh udah lama banget. Dari sebelum Ruben masih belum menjadi artis, kenalnya mereka masih di Sanggar Ananda. Nah, sekarang Melissa memang lebih banyak berkecimpung di dunia psikolog. Jadi dunia keartisannya memang udah kayaknya udah sama sekali ya, enggak deh gitu ya kan. Udah sekalipun dia muncul di TV masih sekarang sebagai bintang tamu. Ya, kalau enggak Lenong Bocah sebagai lah dia apa jadi gitu. Psikolognya gitu. Psikolog ya. apa sih? Ya, psikolog. Ya gitulah. Ya, jadi itu sebagai tambahan aja buat teman-teman semua yang nonton, mungkin anak-anak baru yang nggak tahu mungkin anak-anak yang lama tahu siapa Melissa Grace ya. Mungkin anak-anak baru mungkin tahunya dia adalah psikolog keluarga ada Onsu gitu kan. Jadi sebelum jadi psikolog dia adalah seorang artis yang sangat terkenal pada masa itu idola banget dari zaman dulu. Nah, akhirnya tuh memang Onyo ketemu dengan Melissa Grace, bercerita, curhat semuanya, dan akhirnya pun Melissa memberikan informasi buat kita semua. Ada apa sih sebenarnya ini? Masalah apa sebenarnya yang terjadi di antara fansnya Onyo dan keluarga The Onsu? Kalau secara umum memang Bekan ini kan anak remaja yang sedang menjadi idola banyak orang. Sangat bisa dipahami kalau kemudian fans-fansnya ini yang terkadang punya harapan-harapan kepada idolanya. Ya. Bener sih. Kadang kalau kita mengidolakan seseorang yang terlalu gitu ya, kadang ya, meskipun tidak semua ya, kita seringkali lupa akan batasan-batasan porsi kita ketika ada. Iya, benar banget sih. Memang Onyo memang benar-benar star banget sekarang, banyak yang mengidolakan Onyo, termasuk kita juga mengidolakan. Dan kita tahu rasanya jadi fans itu memang kita punya banyak tuntutan buat artis yang kita idam-idamkan. Raiga ada ngefans sama salah satu artis penyanyi. Itu gila banget gitu ya kan. Fansnya gila banget. Jadi aku tahu gimana fans fanatik itu bertindak saat idolanya. Ya, apapun yang dilakukan sama idola dia akan selalu bertindak, entah itu negatif ataupun positif ya. Dan ini memang terjadi sekarang sama Onyo. Gerak-gerik Onyo semua apapun akan selalu dipantau sama fansnya, dan fansnya akan banyak menuntut untuk Onyo berbuat ini berbuat itu. Dan ketika berbuat A minta B, misalnya kita diikutin B minta ini gitu, pasti akan terjadi seperti itu pasti. Hal yang kemudian seperti menurut dia tidak sesuai dengan apa yang dia alami, gue jadi bingung gitu loh, bingung gak kayak gini kok gitu loh. Terus udah gitu tadi juga sempat ada cerita bahwa ada kalimat-kalimat yang amat sangat membuat bukan hanya kekesalan ya, tetapi juga memunculkan kemarahan karena sangat menyakiti adik-adiknya ya, terutama ketika keluar kata-kata yang tidak sepantasnya, kata-kata yang sangat tidak apa, kata-kata yang tak pantas lah untuk diucapkan ke siapapun ya, jenis-jenis hewan dan sebagainya. wah, parah. Dan dia merasa ini udah parah banget, pantes lah kalau kayak gitu. Mungkin kalau kita yang dihina orang seperti itu, kita masih bisa memaklumi sih sebenarnya. Tapi saat orang-orang yang kita sayangi, orang yang dekat sama kita digituin, itu emosinya akan lebih tinggi lagi dibanding saat kita yang digituin sama orang. Aku yakin semua orang juga akan merasakan hal yang seperti itu. dan juga merasa sangat tidak berdaya. Tidak berdayanya gini, saya tuh pengen melindungi keluarga saya. Saya nggak mau orang-orang yang dekat sama saya, orang-orang yang sayang sama
Ya. Jiwa penyayangnya Onyo ya, itu tuh jiwa penyayangnya Onyo, perlu dicatat tuh, Onyo memang penyayang sama keluarganya. Nanti Onyo satu sisi kecewa, tapi Onyo cuma bisa mendoakan mereka. Ini very good ya, ini datang dari hati yang humble ya. Kamu semua mendoakan untuk apa? Mendoakan supaya mereka Gimana rasanya kasih Tuhan saat orang jahat didoain kayak gitu, rasanya gimana? mengatakan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang sifatnya menuduh ke keluarga Onyo, bisa merasakan kasih Tuhan lebih, supaya hidupnya lebih bisa terberkati dan lebih bisa menyebabkan hal-hal yang baik buat orang, bukan yang sebaliknya. Jadi Gila sih ya, bener banget. Di satu sisi orang yang lagi terserah, istilahnya lagi terpojokkan gitu ya kan, tersakiti gitu, jiwa besarnya tuh masih bisa mendoakan orang yang nyakitin dia. Kalau aku jadi orang yang nyakitin Onyo, aku malu sama diriku sendiri. Karena saat kita berbuat jahat sama orang itu, tapi ternyata orang itu membalasnya dengan hal yang baik banget. Untuk anak seumuran Onyo bisa melakukan hal itu bukan anak sembarangan bisa ngelakuin hal seperti itu, memaafkan dengan cara mendoakan. sebenarnya yang paling Onyo pikirkan pada saat ini adalah kondisi ayah bungsu. Dan saya melihat bahwa yang terluka di sini justru primary support systemnya dari Onyo. Just dalam hal ini adalah ya ayah bungsu, kemudian Sarwenda, adik-adiknya. Ya, aku percaya kalau ini yang paling terluka tuh Ruben sih. Dari ekspresi Ruben saat bikin klarifikasi, yang benar-benar kelihatan ya ekspresinya, kelihatan tuh banget kita bisa lihat banget kesedihan, kekecewaan, rasa amarah Ruben juga ada di situ. Dan kayaknya Ruben tuh mungkin ngerasa dia tuh benar-benar kayak nggak dihargai dengan apa yang dia buat selama ini buat Onyo. Kayak yang dia bilang, bahkan gue tuh udah lupa mencintai diri sendiri gitu, saking cintanya sama anak-anak saat mereka. Dia menjual Onyo kemana-mana sampai dia berantem, kata dia gitu kan, dia berantem sama orang, banyak banget orang yang benci sama dia karena dia membela Onyo buat gini, tapi sama sekali nggak dihargai. Itu kekecewaannya lebih parah lagi dari kita yang biasa aja mencintai Onyo. Onyo bukan bagian yang terpisah dari Onyo ya Onyo. Iya. Benar. Onyo ya ada Bunda Sarwenda, ada ayah bungsu, ada kalian tadi. Jadi itu adalah sebuah kesatuan. Benar. Memang kita tidak bisa selamanya mengendalikan apa yang terjadi sama kita, kita bisa memilih untuk bagaimana kita merespon. Benar banget. Dan yang dilakukan sama Onyo, Sarwenda, Ruben, aku rasa sudah tepat banget. Mereka tidak merespon di saat awal-awal banyak banget kata-kata yang tidak enak ataupun tidak menyenangkan. Tapi saat udah terlalu kelewatan, mereka terlalu parah, terlalu menggiring opini, akhirnya mereka bertindak seperti ini, mengingatkan lagi ke semuanya untuk melakukan hal yang lebih kontrol lagi, untuk tidak menyakiti hati siapapun sih sebenarnya, perasaan siapapun selain keluarga Onsu gitu. Mungkin fans yang sayang sama Onyo juga akan tersakiti saat ada fans yang lain menjelek-jelekan atau memberitakan hal-hal yang tidak baik. Lagi-lagi perlu untuk dilihat di sini bahwa Onyo dan Bunda Onsu ini adalah satu. Jadi nggak bisa untuk dikotak-kotakan, tidak bisa untuk dipisah-pisahkan, dan tidak bisa nggak ada yang ini yang tersakiti, ini yang lebih tersakiti, ini yang lebih ini, nggak ada. Satu terluka, yang lain juga merasakan terluka. Jadi di video yang panjangnya ada 30 menit durasinya. Di situ memang banyak banget dijelasin sama Melissa di situ gimana support system kita bisa jadi sukses itu dengan dukungan banyak orang dari awal, dari kita latihan, dari apapun mungkin orang TV seperti kita jelasin di video yang kemarin. Banyak banget orang di sekeliling kita tuh yang berjasa saat kita menjadi sukses. Dan Sarwenda juga ngomong, kita 3 menit nyanyi di panggung itu, tapi ada berjam-jam proses sebelum kita nyanyi 3 menit itu. Jadi memang semua itu udah satu circle dan satu support system yang harus saling mendukung satu sama lain.
ya sama seperti Onyo. Onyo bisa sukses seperti sekarang ini bukan karena Onyo sendiri, tapi memang karena berkat Ruben juga, berkat Sarwenda, berkat Tania pun bahkan berperan penting karena itu adalah salah satu semangat buat Onyo, support buat Onyo juga. Dan orang-orang di sekeliling Onyo ada timnya, pasti ada tim wardrobe, tim vokal, tim latihan, tim semuanya pokoknya. Bahkan sampai Uncle pun semua itu, Uncle Jordi itu adalah satu circle semua di sana yang mendukung buat karirnya Onyo seperti sekarang ini. Sekarang kita lihat videonya Onyo. Bisa lihat kan mukanya Onyo ya. Sembab banget matanya, kayak ya habis nangis banyak. Kita nggak seumur-umur nggak pernah ngeliat ekspresi Onyo kayak sekarang gitu ya kan. Sesembab ini matanya. Onyo adalah video bangun tidurnya, tapi beda kan bangun tidur sembabnya sama sembab kita habis sedih gitu. Ini sembab yang habis nangis sejadi-jadinya, nangis sesedih-sedihnya saat keluarganya dibuat seperti ini gitu, orang-orang yang terkasihnya Onyo. Jadi buat kalian semua, kalau kalian sayang sama Onyo, berarti kalian juga harus sayang sama ayah, sama bunda, sama Talia, sama Tania. Onyo di sini tuh sangat dimanja, sangat disayang sama keluarga bungsu. Jadi buat kalian semua, ngapain kalian ngomong Onyo dimanfaatkan? Onyo cuma dimanfaatkan. Emosi Onyo. Cuma buat inilah, cuma buat itulah. Gak ada yang namanya dimanfaatkan. Kalian jangan sembarangan ngomong. Maaf kalau Onyo ngomong kayak gini. Tapi buat Onyo, kalian gak boleh ngomong sembarangan kayak gitu. Onyo di sini sangat disayang sama keluarga bungsu. Gak ada yang dibeda-bedakan. Kelihatan banget Onyo mempertegas beberapa kali di sini dia Onyo sangat disayang sama keluarga Do Onsu. Gak ada yang beda-bedakan di antara satu sama yang lain. Ya, dan di sini Onyo benar-benar kelihatan marah banget. Emosinya, tapi satu kata dia bisa ngucapin maaf. Gak, aku heran masih bisa terucap maaf gitu. Saat dia marah pun dia masih bisa kontrol dan bisa mengucapkan kata maaf. Padahal di situ memang kata ajaib. Padahal di situ kita ngeliat sendiri kan ekspresinya Onyo tuh benar-benar masih emosi, masih marah, masih ada emosi gitu dalam diri dia, itu nggak bisa dipungkiri ya. Aku yakin ini emosinya udah memuncak banget. Dia udah narik kepalanya tuh, udah nggak tahu lagi melampiaskan dengan kata-kata. Akhirnya tuh ya body language kita lah yang berbicara akhirnya. Yes. Onyo pada hari-hari lainnya sangat tidak seperti ini. Ya. Kita bisa lihat lah di postingan-postingan Ruben, Sarwenda, semuanya. Wajar. Iyalah pasti wajar. Ya, benar banget, banyak banget masih yang sayang sama Onyo. Betul. Hitungannya mungkin yang nggak suka sama Onyo tuh 1% juga nggak kayaknya, masih banyak banget yang sayang sama Onyo bang. Masih banyak di XP yang selalu support Onyo, yang benar-benar tulus benar-benar gitu. Mungkin yang membuat kekeliruan ini juga sayang sama Onyo, mungkin dia hanya salah berucap atau salah mengetik mungkin terlalu apa ya? Iya. Sebenarnya kalau kadang-kadang kalau kita udah terlalu sayang sama seorang, terlalu cinta tuh kayak kadang-kadang kayak membutakan juga apa yang kita perbuat sebenarnya kan. Dan bener kata kita tuh, aku yakin fans-fans yang
bilang keluarganya The Onsu memanfaatkan Onyo, aku yakin mereka juga sayang sama Onyo. Iya, benar banget. Cuma mungkin itu ya caranya salah. Melisa juga ngasih tahu tadi kan, kita harus saling menghargai, harus tahu porsi kita masing-masing. Kita ini sebagai apa, orang itu sebagai apa. Jadi kita tahu porsi ini dan bisa mengontrol diri kita. Tadi Melisa juga sih, bisa mengontrol diri kita untuk berucap, menulis kata-kata, atau itu berdampak nggak sama orang lain. Kadang-kadang kata-kata yang menurut kita simple, tapi itu dampaknya gede banget buat orang lain. Itu juga Melisa yang ngasih tahu tadi di sini. Aku sempat mendengarkan dengan sangat seksama penjelasan dari Melisa, dan itu juga pembelajaran buat kita semua. Dan Melisa juga sebagai psikolognya Onyo tuh ngasih tahu ini juga pembelajaran buat mereka juga, buat Melisa atau buat semuanya. Pokoknya bukan hanya untuk untuk lebih pandai bersikap dan lebih berpikir gitu. Jadi tadi sempat Melisa juga mengedukasi kita semua, apa yang kita tulis itu apakah itu berguna, apakah itu kalaupun dia bermanfaat atau manfaatnya. Kalau itu pokoknya ada banyak banget, kalian tonton aja di situ, dan itu benar-benar pembelajaran yang bagus banget buat kita semua. Ini bukan hanya untuk masalah ini tapi benar-benar bisa digunain untuk kehidupan kita. Jadi video 30 menit yang disampaikan Melisa, Onyo, dan Sarwenga itu benar-benar bisa untuk bekal kita nanti ke depan bersikap dan bertindak di halayak ramai. Jadi di sini buat semuanya kita harus saling belajar, saling menghargai satu sama lain, saling berpikir apa yang kita lakukan itu berdampak atau enggak sama orang lain. Berpikir dulu sebelum bertindak. Benar banget. Makasih semua yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.